Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 57. Li Hongji sangat marah dan berteriak. Diam! Menurutmu, dengan karakterku, apakah aku harus berusaha keras untuk menyiapkan ruang konsultasi baginya untuk memberikan layanan medis di rumah sakit kita jika dia tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam? Jika keterampilan medisnya tidak begitu bagus, apakah aku akan berusaha bersikap sopan kepadanya dan melakukan yang terbaik untuk mengaturnya? Aku dulu berpikir bahwa kamu pintar dan pandai dalam interaksi sosial, tetapi apa yang terjadi padamu hari ini? Jadi, kamu tidak bercanda denganku? Dia, Sun Wanjing bingung. Li Hongji menjawab dengan nada yang dalam. Apakah kamu ingat seorang wanita bermargamu yang pernah datang ke rumah sakit kita untuk mengobati penyakit aneh putrinya? Sun Wanjing mengangguk. Saya sudah mendengar tentangnya. Bahkan Anda sendiri tidak berhasil mengobati penyakit gadis kecil itu. Wanita bermargamu itu membawa serta putrinya, berlarian ke seluruh negeri, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan penyakit aneh putrinya. Presiden, mengapa Anda tiba-tiba menyinggung masalah ini? Li Hongji mencibir. Benar sekali. Wanita bermargamu itu telah mendatangi ratusan ribu dokter dari semua rumah sakit besar, bahkan rumah sakit kedokteran Tiongkok dan rumah sakit kedokteran Barat. Tidak seorang pun dapat menyembuhkan penyakit aneh putrinya, tetapi Tang Xiu berhasil. Sekarang dia sudah sembuh. Benarkah? Kau tidak berpura-pura? Tanggapan pertama Sun Wanjing adalah bahwa Li Hongji berbohong. Apakah menurutmu aku berbohong? Li Hongji mencibir. Sun Wanjing segera menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul karakter presiden. Reaksinya yang tiba-tiba itu didorong oleh rasa jijiknya terhadap Tang Xiu. Dia tidak mengira presiden akan bercanda tentang masalah seperti itu. Li Hongji melanjutkan dengan ekspresi dingin. Lagi pula, kau juga tahu tentang 6 atau 7 dokter ahli ortopedi dan kardiologi yang sedang melakukan operasi pada pasien yang terluka. Pasien itu memiliki paku baja yang tertancap di dekat jantung. Kau juga pernah mendengar tentang masalah ini, bukan? Saya tidak bertugas malam itu, tetapi saya juga mendengarnya. Jangan bilang bahwa orang yang bergegas ke rumah sakit kami malam itu dan mencabut paku dari pasien, adalah dia, tanya Sun Wanjing. Li Hongji mencibir. Selain dia, siapa yang punya kemampuan hebat seperti itu? Kau, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Kesempatan yang sangat bagus dan kau sia-siakan begitu saja. Lupakan saja. Masalah ini sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya bahkan jika aku menceramahimu. Kau kembali saja. Setelah mengatakan itu, Li Hongji menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan meratap. Sambil menghela napas, dia berjalan menuju koridor samping. Sun Wanjing tertegun dan terdiam saat melihat punggung Li Hongji yang pergi. Tiba-tiba, penyesalan muncul di dalam hatinya. Kalau begitu, kalau Presiden Li tidak berbohong, Tang Xiu benar-benar seorang Grandmaster medis Tiongkok yang sangat kuat. Bukankah dia baru saja kehilangan kesempatan dengan sia-sia? Namun, meskipun begitu, dia masih sangat muda. Bahkan jika dia mulai mempelajari keterampilan medis Tiongkok sejak dia masih dalam kandungan ibunya, itu berarti dia hanya menghabiskan waktu 20 tahun untuk belajar, bukan? Bahkan jika keterampilan medisnya kuat, bisakah itu sekuat itu? Berpikir sampai di sini, Sun Wanjing berhenti berpikir dan mengerutkan bibirnya. Dia tidak langsung kembali ke kantornya, tetapi datang ke departemen rawat inap, melihat ibu mertuanya yang sedang menerima infus intravena. Saat ini, sel kanker ibu mertuanya menyebar, memperburuk kondisinya. Jika dia tidak segera mendapatkan pengobatan, apalagi mampu bertahan hidup selama 1 atau setengah tahun, waktunya akan terbatas hanya 3 hingga 5 bulan. Bab 232, memberikan perawatan medis. Pukul 7:30 pagi. Dia dipanggil ke tempat ini. Mengenakan jas putih yang diberikan Li Hongji secara pribadi, Tang Xiu duduk dengan tenang di meja konsultasi, menunggu pasien pertama datang. Di sampingnya, seorang gadis muda berusia awal 20-an terus-menerus menatapnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dai Xin Yu adalah pendatang baru di apotek rumah sakit, lulusan perguruan tinggi yang baru dipekerjakan beberapa bulan lalu.
Namun, ia juga memiliki latar belakang sebagai praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kakeknya adalah seorang dokter senior pengobatan tradisional Tiongkok, sementara orang tuanya juga berkecimpung dalam bidang medis. Oleh karena itu, ia juga memiliki beberapa keterampilan karena pengaruh keluarganya. Dai Xinyu sangat penasaran dengan Tang Xiu dan bahkan sedikit memujanya karena usianya yang hampir sama dengannya. Namun, tanpa diduga, dia mampu menjadi dokter jaga, yang jelas merupakan prestasi yang luar biasa. Ketuk, ketuk. Pintu ruang konsultasi diketuk, memperlihatkan beberapa anggota keluarga mendorong seorang pasien ke dalam. Tang Xiu mengerutkan kening. Dia tahu orang yang memimpin, dia awalnya adalah lelaki tua yang dia lihat ketika dia menendang plakat sekolah bela diri kebangkitan naga, Yang Xianyu. Halo, Dr. Tang. Yang Xianyu membungkuk sangat rendah dengan senyum di wajahnya. Sambil mengangguk pelan, Tang Xiu bangkit dan menatap mata wanita tua yang berada di atas tandu. Alisnya tiba-tiba berkerut. Dia melangkah maju dan memegang pergelangan tangan wanita tua itu untuk memeriksa denyut nadinya. Setelah memeriksanya dengan tenang selama setengah menit, baru kemudian dia menoleh untuk melihat Yang Xianyu, berkata, "Apakah kamu sudah memeriksanya sebelumnya? Apa yang dikatakan dokter lain kepadamu?" Yang Xianyu menjawab dengan jujur. Mereka mengatakan bahwa dia terkena stroke. Namun, saya tidak mempercayainya. Mengapa kamu berkata seperti itu? Tanya Tang Xiu. Meskipun gejala istri saya mirip dengan stroke, dia bisa berbicara dengan jelas, dan isi pembicaraannya adalah tentang dewa, Buddha, dan hantu, sangat aneh. Saya pikir dia tidak menderita stroke, lebih seperti dia tersihir. Kata Yang Xianyu. Tang Xiu mengangguk. Kau benar, dia sedang dirasuki. Yang Xianyu terkejut sesaat, raut wajahnya langsung berubah. Ia segera berkata, Dr. Tang, karena Anda dapat melihat bahwa istri saya dirasuki, saya yakin Anda pasti punya obatnya. Saya pernah menyinggung Anda di sekolah bela diri kebangkitan naga sebelumnya, saya harap Anda dapat memaafkan saya dengan ketulusan hati Anda. Lupakan masa lalu. Titik dangyang di dahi istrimu sedang diserang oleh ki jahat. Namun untungnya, dia memiliki esensi api yang kuat di tubuhnya yang membuat ki jahat tidak dapat menyerang lautan kesadarannya. Kalau tidak, dia pasti sudah berubah menjadi idiot, kata Tang Xiu pelan. Hei! Bagaimana kau bisa berkata begitu? Yang Zenting, yang berdiri di belakang Yang Xianyu, berbicara dengan marah. Diam! Wajah Yang Xianyu berubah, menegurnya dengan nada yang dalam. Ayah, anak ini bicaranya tidak bertanggung jawab. Kok bisa dia bilang ibu kerasukan? Rumah sakit sudah mendiagnosisnya terkena stroke. Jadi, kita tinggal menjalani pengobatan dan merawat ibu secara perlahan hingga sembuh. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Plak. Yang Xianyu menampar wajah Yang Zenting dan membentaknya dengan keras. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, kau bukan anakku lagi. Kau tidak akan melihatku lagi nanti. Mendengar itu, Yang Zenting menjadi malu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Kalian semua, keluarlah. Karena salah memahami maksud Tang Xiu, Yang Xianyu buru-buru berkata. Dr. Tang, tolong jangan ambil hati ucapan anakku. Itu karena ajaranku yang tidak benar. Bagaimanapun, kamu harus menyelamatkan istriku. Tolong. Tang Xiu berkata. Maksudku adalah agar kamu dan anggota keluarga lainnya pergi. Aku akan mengobatinya sekarang. Ah, baiklah. Yang Xianyu sangat gembira, dan segera pergi bersama semua anaknya. Tang Xiu menatap Dai Xinyu dan berkata dengan tenang. Ambil jarum perak yang kamu bawa beberapa saat yang lalu dan desinfeksi semuanya dengan kapas dan etil alkohol. Baiklah. Dai Xinyu dengan patuh mengambil sekotak jarum perak dan mensterilkannya, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak. Tang Xiu menopang wanita tua itu dan berkata, lepaskan mantelnya dan lepaskan sisanya kecuali pakaian dalamnya. Dai Xinyu ragu-ragu sebelum langsung melakukannya, sesuai dengan perintah Tang Xiu. Tak lama kemudian, wanita tua itu pun menanggalkan pakaiannya. Tang Xiu kemudian membalikkan tubuhnya dengan punggung menghadapnya. Ia kemudian mengeluarkan beberapa jarum perak dan dengan cepat menusuk titik akupuntur di punggungnya.
Jari-jari Tang Xiu dengan lembut menekan lokasi jarum perak itu sementara jari-jarinya terus bergerak sepanjang garis saluran meridian tubuh. 2 menit kemudian. Batuk, batuk. Wanita tua itu terbangun dari tidurnya yang lelap. Ia batuk beberapa saat sebelum membuka matanya. Mata Tang Xiu berbinar. Dia mencabut jarum perak secepat kilat dan dengan cepat menusuk titik dang yang di dahinya. Teknik menusuk jarumnya sangat aneh. Dia menusuk 3 titik dan mencabut 1 titik, menusuk titik lain dan mencabutnya lagi dan menusuk 3 titik lainnya. Memutar, menarik, dan menusuk. Setelah mengulanginya 9 kali, Tang Xiu segera mencabut semua jarum perak. Wah, bau sekali. Dai Xinyu, yang berdiri di samping wanita tua itu, tiba-tiba mencium bau busuk ketika Tang Xiu mencabut jarum perak dari titik dang yang wanita tua itu. Dia bahkan dapat melihat dengan jelas jejak gas abu-abu kehitaman yang mengalir dari titik akupuntur itu. Tang Xiu meletakkan jarum perak itu dan kemudian dengan lembut memegang wajah wanita tua itu. Dengan kelima jarinya, ia mengerahkan upaya untuk memijatnya, karena mulut wanita tua itu yang miring dan penampilannya yang bengkok kemudian mulai berubah. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa ia menggunakan kekuatan bintang untuk memijat otot-otot wajah wanita tua itu untuk memperbaiki wajahnya. Dari awal perawatan hingga akhir, Tang Xiu hanya menghabiskan total 10 menit. Ketika Tang Xiu menarik tangannya kembali, penampilan wanita tua itu hampir sama seperti orang normal. Setelah mencabut jarum perak di punggungnya, Tang Xiu memerintahkan. Bantu dia berpakaian. Lalu suruh keluarga pasien masuk. Pada saat ini, Dai Xinyu menatap wajah wanita tua itu dengan ekspresi kosong dan terkejut setelah mendengar kata-kata Tang Xiu. Setelah itu, dia buru-buru bertanya. Tang. Dokter Tang, apa yang baru saja Anda katakan? Saya benar-benar minta maaf, saya hanya teralihkan. Tang Xiu mengulangi apa yang baru saja dikatakannya, lalu berjalan ke wastafel. Ia mencuci tangannya sebelum duduk di belakang meja pemeriksaan. Tak lama kemudian, Yang Xianyu dan beberapa anaknya masuk ke dalam. Ketika mereka melihat penampilan wanita tua itu, masing-masing dari mereka memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dokter Tang, istri saya, dia. Tang Xiu berkata. Saya sudah mengobatinya. Ini hanya masalah kecil, jadi saya akan memberikan beberapa resep obat Cina tambahan. Setelah Anda merebus obat-obatan, berikan padanya. Dia akan pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari. Namun, saya pikir Anda harus memeriksa benda-benda di sekitarnya. Dia pasti memiliki beberapa benda dengan yin dan qi jahat. Jika Anda tidak memperhatikannya, jika nanti qi jahat menyerang tubuhnya lagi, mengobatinya tidak akan semudah ini. Yang Xianyu terkejut. Dia sudah baik-baik saja. Apa? Kau tidak percaya padaku? Tanya Tang Xiu. Yang Xianyu segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Saya percaya padamu, Dokter Ilahi Tang. Saya sudah lama bersama istri saya di Kota Bintang, menunggumu untuk memberikan layanan medis di rumah sakit medis Tiongkok ini. Terima kasih banyak. Tang Xiu terkejut. Lalu, terakhir kali aku melihatmu di sekolah bela diri kebangkitan naga adalah karena... Sambil memaksakan senyum, Yang Xianyu berkata. Terakhir kali, aku datang ke Star City adalah untuk mencarimu. Aku mendengar berita bahwa kau mengobati penyakit aneh seorang gadis kecil di Pulau Jingmen, jadi aku tahu bahwa kau adalah seorang tabib dewa yang hebat. Setelah itu, aku bertanya kemana-mana, barulah aku tahu bahwa kau tinggal di Star City. Jiang Feng, kepala sekolah dari Sekolah Bela Diri Kebangkitan Naga, adalah teman lamaku. Aku tidak sengaja bertemu dengannya hari itu, dan kemudian aku bertemu denganmu secara kebetulan. Tang Xiu tiba-tiba tersadar, lalu mengangguk dan berkata, jika kau bertemu Jiang Feng lagi, tolong katakan padanya bahwa membuka sekolah bela diri adalah perbuatan baik bagi orang-orang untuk melatih tubuh yang kuat dan sehat, serta mempertahankan tanah air. Namun, jika itu digunakan untuk menindas rakyat jelata, sebaiknya dia menutup sekolah bela dirinya lebih awal. Yang Xianyu berkata, Dokter Dewa Tang, kau sebenarnya tidak tahu. Teman lamaku adalah orang yang jujur dan adil. Dia membenci orang yang menggunakan seni bela diri dan kekerasan untuk menindas orang lain, dia bahkan akan memberi mereka pelajaran dengan keras. Dia juga marah karena beberapa penjahat muncul di sekolah bela dirinya.
Dia sudah mendisiplinkan dan mengeluarkan mereka. Dia juga telah meningkatkan pengawasan sekolah. Tang Xiu berkata, "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia segera menulis resep dan menyerahkannya kepada Yang Xianyu, sambil berkata, "Sekarang, belilah bahan-bahan dalam resep ini. Saya sudah menulis bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat obatnya. Ingat baik-baik." Terima kasih, Tabib Suci Tang," kata Yang Xianyu penuh rasa terima kasih. Tang Xiu menggelengkan kepalanya saat melihat mereka pergi. Dia kemudian menatap Dai Xin Yu dan bertanya dengan ringan. "Dan kamu, kesan seperti apa yang kamu miliki?" Keterkejutan di wajah Dai Xin Yu belum mereda. Setelah mendengar pertanyaannya, sedikit kekaguman terungkap di wajahnya. "Dokter Tang, Anda benar-benar hebat. Namun, ki jahat yang Anda katakan sebelumnya, saya tidak memahaminya." Tang Xiu menjawab dengan lemah. "Jika Anda ingin menjadi dokter medis Tiongkok yang hebat, Anda tidak hanya perlu memahami kondisi pasien dan, sampai batas tertentu, memahami tentang cedera dan perasaan mereka, Anda juga harus memahami bahwa beberapa orang biasa mungkin berada dalam situasi yang sulit. Seperti pasien yang baru saja saya tangani yang kerasukan. Dunia ini memiliki ki spiritual, ki kehidupan, ki kematian, ki mayat, serta ki yang mengerikan. Jika Anda menemui pasien serupa di masa mendatang, jangan hanya menganalisis gejala pasien, Anda juga harus mempertimbangkan beberapa masalah yang tidak ilmiah. Hal-hal itu benar-benar ada. Saya akan mengingat ajaran Anda, Dr. Tang." Dai Xin Yu mengangguk berulang kali. Tang Xiu cukup puas dengan kinerja Dai Xin Yu. Dibandingkan dengan Sun Wanjing yang menilai seseorang dari penampilannya, ia merasa bahwa menggantikan Dai Xin Yu adalah pilihan yang tepat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengajarinya sebanyak mungkin selama masa konsultasi. Ketuk, ketuk. Pintu diketuk lagi saat seorang pemuda yang sedang memegangi perutnya masuk ke bangsal. Setelah duduk di kursi di depan meja konsultasi, dia berkata dengan ekspresi sedih. "Hai, dokter, saya sakit perut yang sangat parah." Tang Xiu berkata, "Berikan pergelangan tanganmu padaku." Saat pemuda itu mengulurkan tangannya, Tang Xiu memeriksanya. Senyum tipis muncul di bibirnya, dia berdiri dan berjalan di belakang pemuda itu, memegang bahunya dengan satu tangan sementara tangan lainnya menepuk punggungnya. Pak. Serangkaian pemukulan membuat beberapa pasien dan keluarga mereka yang menunggu di depan pintu saling berpandangan dengan cemas. Bahkan Dai Xin Yu juga menunjukkan ekspresi bingung. Tang Xiu meliriknya. "Bisakah kamu memeriksa denyut nadi untuk mendiagnosis kondisi suatu penyakit?" Dai Xin Yu segera berkata, "Sedikit. Aku belajar dari kakekku. Aku dapat mendiagnosis kondisi umum suatu penyakit melalui pengamatan." Bab 233, reputasi tersebar jauh. Karena Anda dapat melakukan itu, maka ingatlah bahwa jika Anda menemukan pasien dengan kekurangan darah dan ki serta sesak napas, periksa mereka sesuai dengan denyut nadi mereka untuk menentukan apakah ki di saluran meridian mereka tersumbat. Ini akan mengakibatkan kejang-kejang di usus buntu mereka, yang menyebabkan sakit perut yang parah. Perhatikan gerakan tangan saya dan ingat lokasi dan frekuensi pukulan saya," kata Tang Xiu. Mendengar itu, Dai Xin Yu langsung menyadari bahwa Tang Xiu sedang mengarahkannya dalam teknik medis. Ia langsung gembira dan mengangguk berulang kali sambil memperhatikan teknik pemukulan Tang Xiu dengan saksama. 2 menit kemudian, pemuda itu batuk beberapa kali lagi sebelum mengeluarkan kentut besar dan bau, sementara ekspresi kesakitan di wajahnya menghilang. Tang Xiu melepaskan pemuda itu dan kembali ke meja pemeriksaannya sambil tersenyum. Menjadi muda adalah hal yang baik. Namun, kamu juga harus memperhatikan tubuhmu. Bagaimanapun, tubuh yang sehat adalah modalmu untuk kehidupan yang baik. Dengan cara ini, kamu hanya akan mengosongkan tubuhmu sebelum waktunya, kemungkinan besar akan menderita dalam kehidupan seksmu. Pemuda itu langsung mengerti maksud Tang Xiu. Ekspresi canggung terpancar di wajahnya saat dia berkata, "Terima kasih, dokter. Aku akan mengingatnya. Anda benar-benar seorang dokter yang hebat. Sakit perutku tadi sangat parah, tetapi setelah Anda memukulku, tiba-tiba sakitnya tidak terasa lagi. Aku bahkan bisa merasakan tubuhku menjadi nyaman dan hangat." Tang Xiu tersenyum. "Sama-sama. Ini yang harus kulakukan."
Kau harus pergi sekarang, ada pasien lain di belakangmu. Iya, iya. Pemuda itu datang sambil menutupi perutnya tetapi sekarang dia pergi dengan pinggang dan punggung tegak. Beberapa pasien dan anggota keluarga mereka yang berada di pintu saling memandang. Mereka baru saja berada di depan pintu ruang konsultasi, sedikit kecewa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Tang Xiu akan sehebat ini, ia bahkan dapat menyembuhkan pasien dengan sakit perut yang parah dengan cepat dan mudah. Hebat! Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya, sama seperti kita tidak bisa mengukur laut dengan panci. Dokter muda ini ternyata memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia mungkin akan menjadi dokter dewa yang terkenal di dunia di masa depan. Sungguh menakjubkan. Saya pernah mendengar banyak dokter yang terampil, tetapi tidak ada yang masih sangat muda. Datang untuk berobat ke rumah sakit medis Tiongkok ini, tampaknya ini adalah pilihan yang tepat. Sekarang giliranku. Saat seorang wanita paruh baya masuk ke ruang konsultasi, dia menyerahkan formulir pendaftaran kepada Tang Xiu dan berkata, "Hai, Dok. Akhir-akhir ini saya merasa pusing. Kadang-kadang saya merasa mual dan sering menderita insomnia di malam hari. Bisakah Anda memeriksa saya dan memberitahu saya masalah apa yang saya alami?" Tang Xiu mengamatinya, memperhatikan bahwa dia tampak pucat dengan bibir yang agak ungu. Selain itu, dahinya juga berkeringat, jadi dia segera menjawab. "Aku akan memeriksa denyut nadimu terlebih dahulu sebelum membicarakan kondisimu." Wanita setengah baya itu cepat-cepat mengulurkan pergelangan tangannya. Setelah memeriksa denyut nadinya, Tang Xiu menemukan bahwa masalahnya tidak kecil. Tidak hanya ada masalah dengan fungsi ginjalnya, tetapi juga beberapa gejala gagal ginjal. Dia juga menderita anemia berat, dan jika terus berlanjut, tubuhnya akan runtuh paling lama dalam waktu 2 bulan. Setelah hening sejenak, Tang Xiu melepaskan pergelangan tangan wanita paruh baya itu dan berkata, "Lepaskan sepatu dan kaus kakimu. Pindahkan kursi dan duduklah di hadapanku." Wanita paruh baya itu tampak bingung, tetapi dia tetap mengikuti instruksi Tang Xiu. Dia duduk di depan Tang Xiu dan melepas sepatu serta kaus kakinya. Tang Xiu mengambil kaki telanjang wanita paruh baya itu dan meletakkannya di kakinya. Kemudian, ia memijat dan memijat beberapa titik akupuntur penting di kakinya. Wanita paruh baya itu menunjukkan ekspresi kesakitan saat ia bertanya dengan lembut. "Apakah sakit?" Dengan ekspresi kesakitan, wanita paruh baya itu mengangguk berat. "Sangat menyakitkan." Tang Xiu menghela napas. "Kau terlalu mengabaikan tubuhmu. Kau menderita anemia berat dan denyut nadimu sangat lemah. Selain itu, fungsi ginjalmu adalah yang paling serius, bahkan ada beberapa gejala gagal ginjal. Jika kau tidak segera mengobatinya, konsekuensinya akan sangat serius. Aku akan memijat titik akupunkturmu untuk meredakan rasa tidak nyaman di tubuhmu. Namun, jika kau ingin sembuh total, kau harus pulih secara perlahan. Aku akan memberimu beberapa resep herbal Tiongkok. Setelah kau membelinya, rebus ramuan obat itu dan minumlah pada pagi dan sore hari setiap hari selama sebulan." Wanita paruh baya itu bertanya, "Bisakah saya sembuh setelah minum obat selama sebulan?" "Kau akan berhasil. Dan kau harus menjadi lebih kuat," kata Tang Xiu. Wanita paruh baya itu sangat gembira. Namun, ia kemudian ragu-ragu. "Tapi Dok, apakah obat-obatan yang diresepkan itu mahal? Keluarga saya cukup miskin, jika terlalu mahal, saya tidak mampu membelinya." "Tidak mahal, kamu hanya perlu menghabiskan puluhan yuan untuk ramuan obatnya," kata Tang Xiu. Mendengar itu, wanita paruh baya itu akhirnya merasa lega dan dengan penuh rasa terima kasih berkata, "Terima kasih banyak, Dok." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan memijatnya selama beberapa menit. Setelah itu, ia membiarkan wanita itu memakai kaus kaki dan sepatu. Ia lalu mencuci tangannya dan menulis resep untuknya. "Ingatlah untuk minum obat setiap hari. Kalau tidak, tubuhmu akan rusak." "Aku akan mengingatnya." Wanita paruh baya itu mengangguk dengan serius. Berdiri di samping, mata Dai Xin Yu berbinar. Ia tidak pernah menyangka bahwa perawatan medis Tang Xiu akan sehebat ini. 3 pasien datang untuk berobat. 2 orang sembuh di tempat, sementara ia memijat yang ketiga. Namun, sedikit rona kemerahan muncul di wajahnya yang pucat, bahkan ekspresinya dan nada bicaranya lebih kuat dari sebelumnya.
Pasien berikutnya. Saat wanita parubaya itu pergi, Tang Xiu memanggil. Pagi ini, Tang Xiu memeriksa puluhan pasien. Sebagian kecil dari mereka sembuh di tempat, sementara pasien lainnya diobati dengan resep sederhana untuk meringankan kondisi penyakit mereka. Pada saat ini, seluruh pimpinan rumah sakit medis Kota Bintang, dokter, perawat, termasuk banyak pasien yang datang ke rumah sakit mendengar bahwa seorang dokter ilahi telah muncul. Di dalam ruang konferensi rumah sakit, Li Hongji dan puluhan dokter spesialis dan dokter rumah sakit semuanya duduk di meja konferensi. Mereka melihat layar LCD besar di bagian belakang ruangan. Di layar, ada video yang menunjukkan ruang konsultasi Tang Xiu. Selama 3,5 jam, tidak ada seorang pun yang meninggalkan meja bahkan setengah langkah pun dan tidak ada terlalu banyak kata yang diucapkan. Semua perhatian mereka terfokus pada layar dengan ekspresi terkejut di wajah mereka berulang kali. Setelah melihat keberhasilan Tang Xiu dalam menangani seorang pasien melalui layar, Li Hongji akhirnya menghela napas dalam-dalam. Ia menoleh ke puluhan dokter dan spesialis di ruang konferensi dan bertanya, "Bagaimana menurut kalian? Dia adalah dokter yang saya pekerjakan sendiri. Levelnya pasti bisa masuk ke mata kalian, kan?" Puluhan dokter dan spesialis saling berpandangan dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Seorang dokter tua Tiongkok memaksakan senyum dan berkata, "Presiden, Anda bercanda dengan kami. Bagaimana mungkin dokter muda ini tidak bisa masuk ke mata kita? Keterampilan medisnya sungguh ajaib. Saya telah berkecimpung di bidang medis selama 40-50 tahun dan telah menangani begitu banyak pasien dan begitu banyak penyakit. Saya juga telah bertemu dengan banyak praktisi medis Tiongkok yang terampil, tetapi saya belum pernah melihat dokter Tiongkok yang terampil seperti dia. Dia hanyalah seorang dokter dewa. Prestasinya dalam keterampilan medis tidak diragukan lagi. Bahkan sekarang, saya menduga bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkannya di dunia ini." Seorang dokter medis Tiongkok tua lainnya mendesah dalam-dalam. Sudut mulut Li Hongji membentuk senyum di wajahnya. Tampak puas, matanya menyapu semua orang yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, akan muncul orang-orang berbakat atas nama negara dengan masing-masing lebih unggul dalam memimpin selama beberapa dekade. Kita semua adalah orang tua, dan dunia akan menjadi milik kaum muda di masa depan. Sayang sekali Tang Xiu tidak memiliki ambisi di bidang medis. Kalau tidak, saya benar-benar ingin membuat orang banyak merasa senang dengan ini. Dokter tua Tiongkok yang berbicara pertama kali beberapa saat yang lalu menjawab, "Presiden, kita harus mempertahankan dokter muda Tiongkok yang hebat seperti dia. Biarkan dia menyampaikan kondisinya dengan bebas. Selama dia bisa tinggal di rumah sakit kita, saya yakin rumah sakit kita akan sangat terkenal." Li Hongji menjawab dengan putus asa. "Apakah menurutmu aku tidak ingin dia tinggal di rumah sakit kita? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Ketika ibunya dirawat di rumah sakit ini, aku mengirim orang untuk merawatnya dengan baik dan memberikan perawatan terbaik sebagai imbalan atas persetujuannya untuk memberikan layanan medis di rumah sakit kita. Namun, dia baru setuju untuk melakukannya pada liburan musim panas ini. Setelah liburan musim panas ini selesai, dia akan kuliah. Akan sulit untuk membuatnya datang dan memberikan layanan medis di rumah sakit kita nanti." Puluhan dokter dan spesialis terdiam. Li Hongji menghela napas. "Lupakan saja untuk saat ini. Jika sesuatu tidak ditakdirkan terjadi, tidak ada gunanya memaksakannya. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membuatnya datang ke rumah sakit kita dan memberikan layanan medis di sini nanti. Selain itu, begitu waktunya ditentukan bahwa dia akan memberikan layanan medis di sini, kita akan segera mengumumkan berita itu kepada publik." Keahlian medis Tang Xiu sangat cemerlang. Jadi pada sore hari, kamu pergi ke departemen rawat inap untuk memilih beberapa pasien yang sakit parah atau hampir tidak dapat disembuhkan dan meminta kerabat mereka untuk mengirim mereka ke ruang konsultasi Tang Xiu. Jika dia dapat menyelesaikannya, kita akan segera mengumumkan bahwa kita memiliki dokter dewa yang bertugas di rumah sakit kita. Dimengerti? Semua orang mengangguk. Sesaat sebelum tengah hari, Tang Xiu berada di rumah sakit saat jam makan siang. Li Hongji secara pribadi mengundangnya bersama asisten Tang Xiu, Dai Xinyu, untuk makan siang.
Namun, bagi Dai Xinyu, bisa makan bersama presiden membuatnya merasa kagum dan gentar. Setelah makan siang, Tang Xiu kembali ke ruang konsultasi. Dia tahu ada kamera pengintai di dalam, tetapi dia tidak mempedulikannya. Bahkan ketika pasien berkonsultasi dengannya dan ketika dia merawat mereka, dia sengaja membiarkan kamera fokus pada mereka. Sore harinya, Tang Xiu mendiagnosis banyak pasien dengan penyakit serius. Meskipun ia tidak dapat menyembuhkan mereka dengan segera, tetapi ia memberikan mereka pengobatan untuk meringankan kondisi mereka. Selama mereka mengikuti petunjuk tindak lanjutnya, ia yakin bahwa pasien-pasien ini akan sembuh total dengan cepat. Tang Xiu telah memutuskan untuk memberikan layanan medis di rumah sakit ini sampai besok. Lagi pula, dia telah berjanji pada Li Hongji, tetapi itu tertunda selama beberapa hari. Dan sekarang, setelah memberikan layanan medis selama beberapa hari, dia juga akan sangat sibuk nanti dan mungkin tidak punya waktu untuk datang ke sini lagi. Sore harinya, Tang Xiu berada di ruang konsultasinya untuk memberikan layanan medis dan mengajari Dai Xinyu banyak pengetahuan medis. Ia sendiri memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai gejala penyakit pada tubuh manusia. Setelah kembali ke bumi, ia telah membaca banyak buku medis Tiongkok, sehingga pengetahuan tentang sejumlah besar penyakit dan kondisi medis memberinya dasar untuk tingkat praktis dan keahlian medisnya. Ketuk, ketuk. Pintu diketuk ketika seorang pria muda bersama seorang wanita paruh baya masuk ke ruang konsultasi. Ketika Tang Xiu melihat wajah pemuda itu, alisnya sedikit berkerut, karena dia pernah melihatnya di luar rumah sakit medis Tiongkok 2 hari yang lalu. Pemuda itu sedang mengejeknya saat itu. "Mengapa kamu di sini?" Saat pemuda itu melihat Tang Xiu, dia menatap kosong sejenak sebelum berkata dengan keheranan. Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. "Kenapa aku tidak bisa? Orang kaya juga bisa sakit dan juga butuh dokter." "Apa? Apa menurutmu aku tidak punya uang dan tidak mungkin aku bisa bekerja sebagai dokter?" Bab 234, Penyesalan. Ekspresi pemuda itu berubah, tampak canggung. Diam-diam dia menyesali dalam hatinya, tahu bahwa kemarin mulutnya mengumpat, menyinggung seorang dokter rumah sakit medis Tiongkok. Lebih jauh lagi, berdasarkan rumor, dokter tersebut bahkan adalah seorang dokter dewa yang luar biasa. Dia tersenyum patuh dan berkata, "Dokter, saya benar-benar minta maaf karena bersikap sombong sebelumnya. Orang hebat seperti Anda, mohon jangan pedulikan dan abaikan penghinaan orang rendahan seperti saya. Kemarin, saya mendengar bahwa seorang dokter dewa yang luar biasa datang ke rumah sakit medis Tiongkok ini yang sering memberikan konsultasi yang baik dan menyembuhkan penyakit dengan cepat." Tang Xiu bukanlah orang yang berpikiran sempit. Mendengar permintaan maaf pemuda itu, dia mengangguk sedikit dan menatap wanita paruh baya yang duduk di depan meja konsultasi. "Bagian tubuh mana yang terasa tidak nyaman?" Wanita paruh baya itu menjawab, "Punggungku sakit." Tang Xiu memeriksa denyut nadinya. Denyut nadinya menunjukkan bahwa tubuhnya dalam kondisi baik, hanya saja, ada gejala penyumbatan darah di pinggangnya. Karena itu, dia bangkit dan berkata, "Turunlah keranjang sakit di sana. Aku akan memijatmu dengan tuina sekali. Seharusnya otot-otot di punggung bawahmu tegang." "Baiklah." Wanita parubaya itu mengikuti instruksi Tang Xiu dan berbaring di ranjang orang sakit. Setelah Tang Xiu menelusuri pinggang wanita paruh baya itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya kondisimu tidak sesederhana otot cakram pinggangmu yang tegang. Jauh lebih serius, cakram pinggang di pinggangmu terkilir. Jika kamu ingin memperbaiki posisi tulang, aku khawatir itu akan sangat menyakitkan. Bisakah kamu menahan rasa sakitnya?" Wanita paruh baya itu dengan cepat bertanya, "Bisakah penyakit ini disembuhkan sepenuhnya?" Tang Xiu mengangguk. "Tidak masalah. Namun, butuh beberapa hari untuk menyelesaikan perawatan. Anda harus datang 2 kali sehari, pagi dan sore, pada jam yang sama. 3 hari seharusnya sudah cukup." Wanita parubaya itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, sambil berkata, "Saya bisa menanggungnya. Saya harus merepotkan Anda untuk itu, Dok." Tang Xiu mengangguk dan mulai memijat tuina pada wanita paruh baya itu. Saat ia mulai meningkatkan kekuatannya, jari-jarinya memijat tulang pinggang wanita paruh baya itu. Sekali dan 2 kali, setiap saat lebih kuat dari sebelumnya.
Ekspresi kesakitan tergambar di wajah wanita paruh baya itu. Semakin kuat Tang Xiu mengerahkan tenaganya, semakin tebal ekspresi kesakitan di wajahnya. Bahkan setelah itu, dia terus berteriak berulang kali. 10 menit kemudian, ketika wanita paruh baya itu hampir mencapai batasnya, barulah Tang Xiu berhenti. Berbaringlah di tempat tidur untuk saat ini. Tunggu sampai rasa sakit di pinggangmu mereda. Segera setelah itu, Tang Xiu memanggil pasien lain. Setelah pasien dirawat, barulah wanita paruh baya itu bangkit dari ranjang. Setelah bangkit, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia berkata, "Ini benar-benar tidak sakit lagi. Bahkan pinggangku terasa hangat dan nyaman." Tang Xiu berkata, "Ingatlah apa yang kukatakan padamu. Kembalilah dalam 3 hari ini. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan berada di sini selama 3 hari." "Baiklah. Terima kasih, dokter," kata wanita paruh baya itu dengan penuh rasa terima kasih. Melihat kemampuan Tang Xiu yang luar biasa, pemuda itu sangat mengaguminya. Ia menghadap Tang Xiu dan berkata, "Saya benar-benar harus berterima kasih, Dok. Tulang belakang ibu saya sudah beberapa tahun ini bermasalah, ia sering merasa sakit saat tidur. Jika Anda bisa menyembuhkannya sepenuhnya, berapapun uang yang Anda minta, kami akan membayar Anda." Tang Xiu terkejut. "Apakah keluargamu sangat kaya?" Pemuda itu ragu sejenak. "Kami tidak terlalu kaya. Namun, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kondisi keuangan kami jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarga kebanyakan. Kalau begitu, kamu bisa menyumbangkannya untuk amal. Itu bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih kepadaku," kata Tang Xiu. "Memberikannya untuk amal?" Pemuda itu terkejut sesaat. Awalnya ia bermaksud menyumbangkan uang melalui angpau kepada Tang Xiu, tetapi ditolak. Ia dapat merasakan bahwa Tang Xiu benar-benar mengatakannya dari dalam hatinya. Untuk sesaat, ia diam-diam merasa malu dalam hati atas kedangkalannya dan kesombongannya sebelumnya. Di dalam departemen rawat inap. Ditemani oleh kepala departemen rawat inap, Li Hongji datang ke bangsal VIP. Ketika ia melihat seorang dokter rumah sakit, Sun Wanjing, berada di bangsal di sebelah tempat tidur pasien, ia langsung bertanya, "Mengapa Anda ada di sini?" Melihat kedatangan presiden beserta kepala departemen rawat inap, Sun Wanjing segera menjawab, "Presiden, pekerjaan saya hari ini sudah selesai, jadi saya ke sini untuk menjenguk ibu saya." "Pasien ini ibumu?" Li Hongji terkejut. Sun Wanjing mengangguk. "Ya." "Apa penyakitnya?" tanya Li Hongji. "Untuk ramuan obatnya," kata Tang Xiu. Dengan ekspresi getir, Sun Wanjing menjawab. Dia menderita kanker hati stadium sedang dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kanker hati stadium sedang. Li Hongji diam-diam menghela napas. Jika itu kanker stadium awal, mungkin saja bisa disembuhkan. Namun, setelah sel kanker menyebar, akan sama sulitnya seperti mencapai langit biru. Dia ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur Sun Wanjing, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Setelah diam-diam menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Jaga ibumu baik-baik. Jika kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu di rumah sakit, aku akan memberimu liburan." "Terima kasih, Presiden. Saya punya banyak saudara, jadi pekerjaan saya tidak akan terpengaruh." Sun Wanjing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Li Hongji mengangguk. Saat hendak pergi, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, ia berkata, "Penyakit ibumu sangat sulit disembuhkan. Bagaimana kalau kau membawanya ke Tang Xiu dan membiarkannya memeriksanya?" "Tang Xiu?" Sun Wanjing menatap kosong sejenak sebelum ekspresinya langsung berubah. Dalam 2 hari terakhir, seorang tabib dewa dikabarkan tengah memberikan konsultasi dan perawatan medis di rumah sakit. Setelah bertanya-tanya, dia tahu bahwa tabib dewa yang dikabarkan itu ternyata adalah Tang Xiu. Sekarang, dia sangat menyesali penilaiannya terhadapnya hanya berdasarkan penampilannya, bahkan menolak untuk menjadi asisten Tang Xiu. Namun, meskipun Li Hongji mengatakannya, dia tetap tidak dapat mempercayainya. Karena dia tidak percaya bahwa Tang Xiu dapat mengobati kanker stadium menengah ibunya. Selain itu, dia tidak memberikan muka kepada Tang Xiu sebelumnya, dan sekarang, jika dia meminta bantuan Tang Xiu, dia akan mati karena malu.
Melihat ekspresi Sun Wanjing, Li Hongji dapat mengetahui pikirannya. Dia kemudian berkata dengan samar. Coba saja. Keahlian medis Tang Xiu sangat hebat. Ingat juga apa yang kukatakan sebelumnya. Keahlian medisnya lebih baik dariku. Banyak penyakit aneh yang tidak dapat kupahami, tetapi dia mampu menyembuhkannya. Mungkin dia benar-benar memiliki cara untuk mengobati pasien kanker hati stadium menengah. Jika kamu merasa tidak bisa kehilangan muka, mintalah kerabatmu untuk membawa ibumu kepadanya. Presiden, apakah dia benar-benar sekuat yang ada dalam rumor? Sun Wanjing bertanya dengan ragu-ragu. Dia hebat. Alasan mengapa aku memintamu untuk membawa ibumu dan menemukannya, sebenarnya karena keegoisanku sendiri. Aku berharap dia akan menciptakan keajaiban di bidang medis. Kata Li Hongji. Wajah Sun Wanjing terus berubah. Akhirnya, ekspresi tegas terlihat di wajahnya saat dia berkata dengan sangat serius. Presiden, saya akan membawa ibu saya menemuinya. Li Hongji mengangguk. Pergilah. Dia memiliki karakter yang sangat baik. Saat menghadapi pasien, dia bahkan tidak akan peduli dengan tindakanmu terhadapnya sebelumnya. Ekspresi canggung kembali terungkap di wajah Sun Wanjing saat dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Waktu berlalu dengan cepat. Tang Xiu benar-benar pusing. Waktu hampir istirahat makan siang, tetapi antrean di luar masih cukup panjang. Dia tidak menyangka jumlah pasien hari ini akan meningkat secara tiba-tiba. Pagi ini, dia sudah merawat 40-50 orang, sedangkan sisanya yang mengantre di luar mungkin 2 kali lipatnya. Setelah ragu-ragu, dia menoleh ke Dai Xin Yu dan berkata, keluarlah dan tanyakan siapa yang sakitnya agak mendesak. Saya hanya akan merawat 3 pasien lagi sebelum beristirahat. Konsultasi akan dilanjutkan lagi pukul 2. Dai Xin Yu segera menurut dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, 3 pasien gawat darurat dibawa ke ruang konsultasi. Setelah Tang Xiu merawat mereka, 1 orang sembuh di tempat, sedangkan 2 lainnya sudah membaik. Tolong minggir. Ketika Tang Xiu hendak melepas jas putihnya dan pergi ke kafetaria untuk makan siang, terdengar suara-suara dari luar. Saat kerumunan itu mulai ramai, 4-5 orang dengan panji pasien, yang mungkin adalah kerabat pasien, datang ke ruang konsultasi. Seseorang yang berada di garis depan adalah keluarga pasien pertama Tang Xiu, Yang Xianyu. Apa yang kalian lakukan di sini? Melihat panji-panji mereka dan kelima orang itu, keheranan tergambar di wajah Tang Xiu. Yang Xianyu tersenyum. Dokter Dewa Tang, Anda adalah dokter dewa yang sangat dihormati. Kami tahu Anda tidak peduli dengan uang, jadi kami terlalu malu untuk memberi Anda angpau. Oleh karena itu, seorang anggota keluarga pasien yang tahu bahwa Anda juga telah menyembuhkan istri saya menghubungi saya. Kami semua ingin memberikan Anda panji ini untuk mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kami. Tang Xiu bingung apakah dia harus tertawa atau menangis. Status saya saat ini adalah seorang dokter. Tugas saya adalah menyelamatkan orang dari kematian yang akan datang dan membantu pasien. Tindakan Anda. Lupakan saja. Saya menerima panji-panji ini. Dan terima kasih atas niat baik Anda. Yang Xianyu dan yang lainnya segera tersenyum, mengucapkan kata-kata terima kasih yang mendalam dan kemudian pergi. Kumpulkan dan simpan, kata Tang Xiu kepada Dai Xin Yu. Dai Xin Yu tercengang. Kita tidak akan menggantungnya di dinding? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Para pasien dan keluarga mereka mengirimkan panji-panji untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kami sudah menerimanya, jadi kami tidak perlu peduli dengan benda-benda eksternal ini. Rasa kagum dan hormat terpancar di wajah Dai Xin Yu saat dia mengangguk dengan berat. Hanya butuh 1 atau 2 hari sejak mengikuti Tang Xiu, tetapi keahlian medisnya telah meningkat pesat dan dia telah mempelajari banyak hal. Dia bahkan berharap hal itu akan terus berlanjut. Ia memiliki seorang idola, yaitu kakeknya. Seorang dokter senior Tiongkok yang cukup terkenal yang mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan orang yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka serta telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya. Tetapi sejujurnya, dia merasa bahwa keahlian medis kakeknya tidak sebaik Tang Xiu, bahkan jauh lebih rendah. Oleh karena itu, idola barunya sekarang adalah Tang Xiu. Bahkan di dalam hatinya, dia sudah menganggap Tang Xiu sebagai gurunya.
Setengah jam kemudian, di kafetaria rumah sakit medis Cina. Tang Xiu dan Dai Xin Yu sedang makan siang sambil mengobrol tentang topik-topik yang berhubungan dengan perawatan medis. Tang Xiu merasa bahwa Dai Xin Yu sangat baik. Dan khususnya, dia sangat menyukai sikapnya yang tekun, rajin belajar, dan rendah hati. Oleh karena itu, dia juga bersedia mengajarinya sebanyak yang dia bisa. Dalam 2 hari ini, dia melihat banyak pasien di rumah sakit beserta keluarga mereka. Melihat ekspresi sedih mereka saat datang dan ekspresi gembira mereka saat pergi, hatinya dipenuhi rasa puas. Sejak dia kembali ke bumi, dia mendapati dirinya memiliki mentalitas yang sama sekali berbeda dengan saat dia berada di dunia abadi. Saat ini, ia memiliki gairah hidup yang penuh, dengan semangat juang yang memenuhi dirinya. Baik itu menghasilkan uang, mengurus keluarga, atau berlatih kultivasi, ia merasa bahwa kehidupan seperti ini juga merupakan jenis kebahagiaan tersendiri. "Permisi!" Terdengar suara perempuan. Tang Xiu berhenti. Saat dia menoleh, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, karena orang yang datang adalah Sun Wanjing. Bab 235, Bersemangat. Sun Wanjing tampak agak canggung. Namun demi ibunya, ia memberanikan diri untuk maju meskipun harus mempermalukan dirinya sendiri. Ia tersenyum. "Dokter Tang, saya benar-benar minta maaf atas apa yang saya lakukan sebelumnya. Saya terlalu picik dan menilai Anda berdasarkan penampilan Anda. Dalam 2 hari ini, saya mendengar bahwa keahlian medis dan etika Anda sama baiknya, jadi mohon jangan merendahkan diri Anda ke level saya." Ekspresi terkejut terlihat di mata Tang Xiu saat mendengarnya. Awalnya dia mengira Sun Wanjing datang untuk mencari masalah, tetapi dia tiba-tiba datang untuk meminta maaf. Karena dia dengan tulus meminta maaf, tidak baik baginya untuk bersikap dingin. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum padamu, tetapi ulurkan tanganmu kepada mereka. Karena itu, dia melambaikan tangan dan berkata, "Yang lalu biarlah berlalu. Tapi perhatikan nanti." Sun Wanjing diam-diam merasa lega. Saya harus mengingat pelajaran ini, untuk tidak menilai orang dari penampilannya, dan berusaha menghadapi segala sesuatu dengan sikap ramah dan rendah hati. Saya sudah menerima permintaan maaf Anda. Silakan duduk dan makan siang bersama kami. Dokter Tang, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kata Sun Wanjing. Apa? Tanya Tang Xiu sambil mengernyitkan alisnya. Sun Wanjing berkata, "Ya, akhir-akhir ini suasana hatiku sedang tidak enak karena ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit kami." Tang Xiu bertanya dengan ekspresi bingung. "Apa penyakitnya?" Sun Wanjing tampak kesakitan. "Kanker hati, stadium sedang. Sel kanker sudah menyebar." Tang Xiu mengangkat alisnya. "Dan maksudmu, kau ingin aku mengobatinya?" Sambil mengangguk, Sun Wanjing menjawab. "Ada desas-desus bahwa Anda adalah seorang dokter yang hebat. Bahkan Presiden Li mengakui bahwa dia lebih rendah dari Anda. Dia berkata kepada saya bahwa jika ada orang di dunia ini yang dapat menyelamatkan ibu saya, orang itu pastilah Anda. Selain itu, Presiden Li memberitahu saya karena keegoisannya sendiri, karena dia ingin menyaksikan keajaiban terjadi di bidang medis." Tang Xiu terdiam sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya perlahan, berkata, "Aku tidak sebaik yang dikatakan orang-orang dalam rumor. Aku khawatir aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk penyakit ibumu. Aku benar-benar minta maaf mengecewakanmu dan Presiden Li." Sun Wanjing memohon. "Maukah Anda mencobanya, Dokter Tang? Tolong. Apapun permintaan Anda, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Sebaliknya, kami, saudara-saudari, akan bekerja sama sepenuhnya untuk memenuhi permintaan Anda. Ibu saya telah membesarkan kami, keempat saudara kandung, seorang diri hingga kami tumbuh dewasa. Ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengurus kami dan anak-anak kami. Anda dapat mengatakan bahwa ia belum menikmati hidupnya, dan sekarang, ia menderita kanker. Saya benar-benar tidak ingin melihatnya meninggalkan kami dalam kesakitan dan penderitaan karena penyakit. Jadi, saya mohon, cobalah." Melihat Sun Wanjing yang memohon dengan putus asa dan melirik Tang Xiu, meskipun dia baik hati, Dai Xin Yu ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. "Dokter Tang, apakah Anda mau mencobanya? Orang tua itu sangat menyedihkan."
Bahkan jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, dokter juga tidak akan menyalahkan Anda. Tang Xiu mendesah dalam hati. Dia tidak menyukai Sun Wanjing, tetapi kasih sayang Sun Wanjing yang tulus menyentuh hatinya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata perlahan. Aku punya 3 persyaratan. Tolong beritahu aku. Mata Sun Wanjing berbinar dan dia pun menjawab dengan cepat. Pertama-tama, apapun masalahnya, masalahku merawat ibumu tidak boleh diungkapkan kepada siapapun, bahkan Li Hongji. Kau harus merahasiakannya. Kata Tang Xiu. Aku bisa melakukannya. Sun Wanjing mengangguk dengan berat. Tang Xiu berkata. Kedua, siapkan 100.000 yuan dan sumbangkan ke rumah sakit untuk pasien miskin. Sedangkan untuk orang yang ingin kamu sumbangkan, cari sendiri. Tidak masalah, kata Sun Wanjing tanpa ragu. Tang Xiu melanjutkan. Ketiga, keluarkan ibumu dari rumah sakit dan kembalilah ke rumah. Aku akan datang ke rumahmu setiap malam setelahnya. Jika ada peralatan medis yang dibutuhkan, kamu harus membelinya. Sun Wanjing ragu sejenak, lalu bertanya. Dokter Tang, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk perawatan ini? Waktu saya terbatas. Jika saya tidak dapat menyembuhkannya dalam 10 hari, pengobatan tidak perlu dilanjutkan lagi, kata Tang Xiu. Setelah berpikir beberapa detik, Sun Wanjing berkata. Saya akan menyiapkan prosedur pemulangan untuk ibu saya sore ini dan kami akan menunggu Anda di rumah pada malam hari. Mengenai alamat rumah saya akan mengirimkannya melalui SMS ke ponsel Anda. Baiklah. Tang Xiu memberitahukan nomor teleponnya dan menyuruhnya pergi. Dai Xin Yu menatap Tang Xiu dengan rasa ingin tahu dan berbisik. Dokter Tang, saya baru mengenal Anda sebentar, tetapi saya tahu Anda orang yang sangat percaya diri. Karena Anda meminta dokter itu untuk membawa ibunya pulang, mungkinkah Anda memiliki keyakinan untuk menyembuhkan kanker ibunya? Sambil tersenyum lembut, Tang Xiu menjawab. Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak. Saya tidak terlalu banyak berpikir. Saya sangat mengagumi keahlian medis Anda. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa Anda benar-benar maha kuasa di bidang ilmu kedokteran. Dari kemarin hingga hari ini, saya telah menghitung. Total ada 168 pasien yang datang menemui Anda untuk konsultasi dan perawatan. 57 di antaranya telah sembuh di tempat kejadian, sedangkan sisanya kondisinya membaik. Saya sendiri percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi kondisi mereka untuk pulih sepenuhnya. Dai Xin Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kau mengingatnya dengan jelas? Tang Xiu terkejut. Sambil tersenyum tipis, Dai Xin Yu berkata. Sebenarnya, mata kuliah yang paling saya minati adalah angka. Saya mendaftar untuk jurusan matematika di perguruan tinggi saat saya mengambil CT. Namun, kakek saya tidak mengizinkan saya mengambilnya. Sebaliknya, ia ingin saya mengambil jurusan kedokteran. Jadi, saya menjadikan matematika sebagai hobi dan saya sangat pandai mengingat angka. Aku mengerti. Namun, karena kamu begitu percaya padaku, aku khawatir aku akan mengecewakanmu jika aku gagal menyembuhkan penyakit ibunya. Namun, tenang saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat ibunya agar kamu tetap merasa takjub padaku. Kata Tang Xiu sambil tertawa. Mata Dai Xin Yu bersinar dengan cemerlang. Pada saat yang sama, cahaya licik juga bersinar dari matanya saat dia tersenyum. Jika kamu dapat menyembuhkan ibu dokter itu, aku akan memujamu sebagai guru dan aku akan belajar keterampilan medis darimu dengan sungguh-sungguh. Ingin menjadi pekerja magang untuk mempelajari keterampilan medis? Ekspresi aneh terpancar di wajah Tang Xiu. Dia memang mengambil beberapa murid, tetapi murid-muridnya itu belajar kultivasi darinya. Ini adalah pertama kalinya seseorang memintanya menjadi muridnya hanya untuk mempelajari keterampilan medis. Tiba-tiba, minatnya muncul. Ia membayangkan muridnya itu suatu hari nanti akan menjadi tokoh besar yang terkemuka di bidang medis. Pikiran itu sungguh menarik. Melihat wajah anggun Dai Xin Yu, Tang Xiu mengangguk. Sejujurnya, aku tidak pernah berpikir untuk menerima murid di bidang ini. Baiklah. Jika aku dapat menyembuhkan Ibu Sun Wanjing, itu akan membuktikan bahwa keahlian medisku bagus. Pada saat itu, aku akan menjadikanmu murid dan mengajarimu keterampilan medisku. Dai Xin Yu, yang awalnya bertanya-tanya, tiba-tiba terkejut mendengar jawabannya. Terima kasih, Guru.
Saya yakin Anda akan mampu melakukannya. Sambil melambaikan tangannya, Tang Xiu berkata, tidak perlu terlalu cemas memanggilku guru. Kamu masih harus menunggu sampai aku menyembuhkan pasien sebelum kamu memanggilku seperti itu. Selain itu, panggilanmu seharusnya berubah. Mengubah alamat? Lalu, bagaimana aku harus memanggilmu? Dai Xin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Xiu berkata, Tuan. Mata Dai Xin Yu berbinar-binar. Dia begitu gembira hingga hampir melompat. Secerdas dia, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar makna mendalam dari kata, guru? Seseorang, terutama dari era modern, mungkin memiliki banyak guru tertentu, namun, jumlah guru sangat sedikit. Untuk menjadi murid formal sejati seorang guru, itu berarti seseorang akan menjadi murid langsung dan penerus. Cepatlah dan selesaikan makananmu. Kita masih harus memberikan layanan medis di sore hari, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Di malam hari. Tang Xiu baru saja selesai berkonsultasi dengan pasien terakhir. Dia bergegas meninggalkan rumah sakit, dengan Dai Xin Yu mengikutinya seperti bayangan di belakangnya, bergegas menuju kota gerbang selatan. Tuan, keluarga Anda tinggal di sini? Wajah Dai Xin Yu penuh dengan keterkejutan saat dia mengunjungi villa itu. Kau ikut aku masuk. Kalau tempat ini bukan rumahku, pasti sudah ada yang melapor ke polisi. Pokoknya, duduklah. Aku akan mengambil sesuatu dulu. Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Saat tiba di lantai 2, Tang Xiu mengambil cairan penyempurna tubuh yang telah ia buat sebelumnya. Ia telah mempelajari tentang berbagai kondisi kanker dan cairan penyempurna tubuh itu pasti memiliki efek ajaib pada penyakit tersebut. Cairan ini selain dapat memperkuat tubuh pasien, juga dapat memusnahkan sel kanker di dalam tubuh pasien. Namun, khasiat cairan pemurni tubuh agak terlalu kuat dan bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Karena alasan ini, ia perlu mengencerkan cairan tersebut, baru kemudian ia akan membawanya ke rumah Sun Wanjing. Jarum perak yang dibawanya dari rumah sakit juga akan sangat berguna karena melengkapi jarum perak dengan cairan pemurni tubuh akan lebih efektif. Kembali ke lantai pertama, Tang Xiu kemudian melihat Guin berdiri di depan Dai Xin Yu dengan rasa ingin tahu tergambar di wajahnya. Ingin. Tang Xiu meneleponnya. Guin berbalik. Begitu melihat Tang Xiu, dia langsung berlari menghampiri. Sambil meraih tangannya, dia berkata, Guru, dia bilang dia juga muridmu. Benarkah? Dia akan menjadi muridku. Dia belum resmi menjadi muridku. Tapi aku sedang bersiap untuk menerimanya sebagai muridku. Kata Tang Xiu. Apakah kamu akan mengajarinya teknik kultivasi juga? Tanya Guin. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia akan belajar sesuatu yang berbeda darimu. Dia ingin mempelajari ilmu kedokteran, untuk menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok di masa depan. Guru, orang-orang yang paling saya sukai adalah orang-orang yang belajar ilmu pengobatan. Sakit itu sangat tidak mengenakan. Dan menyembuhkan pasien adalah perbuatan baik. Gui tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Tang Xiu di depan Dai Xin Yu. Sambil mengangkat wajah kecilnya, dia berkata, Kakak, namaku Guin. Kamu bisa memanggilku Yinyin nanti. Karena kita adalah saudari magang dan kamu adalah adik perempuanku, kamu bisa memberitahuku jika ada yang menindasmu. Aku akan membantumu untuk melampiaskannya kepada mereka. Ah, benar. Aku belum memberimu hadiah apapun. Apa? Meski terkejut, Dai Xin Yu tercengang, melihat Guin berlari. Mulutnya berkedut beberapa kali. Mengapa dia harus memanggil gadis kecil itu dengan sebutan kakak senior? Apa ini? Lelucon? Tang Xiu berkata dengan tenang. Apa yang dikatakannya benar. Kau akan belajar di bawah bimbinganku nanti daripada dia, jadi wajar saja kalau kau hanya seorang suster junior. Namun karena kau belum secara resmi mengakui aku sebagai gurumu, kau masih punya kesempatan untuk mengundurkan diri. Dai Xin Yu menjawab dengan nada aneh. Guru, barusan dia. Kakak senior mengatakan sesuatu tentang teknik kultivasi. Apa maksudnya? Apakah Anda mengajarkan mata pelajaran yang berbeda kepada kami berdua? Ya. Itu berbeda. Kau tidak perlu bertanya apa yang aku ajarkan pada kakak seniormu.
Jika kau berprestasi baik di masa depan, aku akan memberitahumu, dan mungkin aku akan mengajarkanmu mata pelajaran itu juga. Namun jika tidak, maka kau hanya bisa belajar keterampilan medis dariku. Dengan ekspresi tenang, Tang Xiu menjawab. Bersambung ke episode 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.